Hari ini dari pagi saya belum ke kantor. Pagi tanam pohon. Jika tidak kita tanam kembali, maka ini hanya tinggal sejarah. Hari ini dari pagi saya belum ke kantor. Pagi tanam pohon dengan Kementerian Kehutanan, dengan komunitas perguruan tinggi, mengingatkan kita semua akan arti pentingnya pohon, tumbuhan asli Sumatera Selatan. Jika tidak kita tanam kembali, maka ini hanya tinggal sejarah. Ada pohon pelawi, ada pohon merawan, ada pohon cekru, ada kayu ulim, ada kayu tampang, kayu tembesi. Jadi Prof. Ayu bolehlah juga komunitasnya untuk menyebarkan pohon itu dan bisa diambil free di Dinas Kehutanan. Kita butuh banyak manusia hebat seperti Prof. Ayu yang menggagas untuk mengumpulkan teman-teman kita pelaku UMKM, baik usia muda maupun dewasa, yang tanpa kita sadari ini di data Bank Indonesia itu ada 800.000 pelaku usaha UMKM ini. Artinya ketika kita hitung dengan jumlah penduduk selatan, jumlah penduduk Sumatera Selatan tuh hari ini sudah 9 juta lebih. Artinya lebih kurang 9% dari jumlah penduduk sebagai pelaku usaha. Sementara jumlah penduduk dihitung dari yang baru lahir sampai menjelang liang kubur. Artinya usia produktif ini banyak yang profesinya sebagai pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Organisasi seperti Porketas, ICSB, dan macam keragaman yang lain, ada organisasi-organisasi lain ini kita butuhkan, dan ke depan tetap menjadi bagian dari tugasnya pemerintah, antara lain BI, OJK, ini sebagai perajutnya. Apa yang kita targetkan? Ada 3 kelompok minimal. Satu, bagaimana meningkatkan keterampilannya. Ini sering saya sampaikan. Kalau bikin cendol yang bagaimana, gitu. Misalnya ini, baru belakangan tumbul cendol cebong, misalnya kan. Kamu nggak dari dulu muncul gitu kan? Boba pada beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ada pempek sosis. Ini belum ada lagi nih temuan baru, pempek isi apa dalam? Oh ada, mozzarella, keju. Kenapa harus lama baru ada inovasi lain? Saya pernah tahun 2021 ketika endorse martabak, dan memang betul saya salah sebut itu mozzarella, saya sebut gorilla, itu bisa meledak. Artinya keterampilan itu jangan kita artikan secara harfiah, bisa jadi keterampilan dalam memarketing. Lantas kedua, kalau kita bicara UMKM, orang selalu dalam bentuk fisik, padahal di situ ada usaha trading, menjadi trader baru. Nggak harus usaha itu berbentuk fisik semua. Jasa itu usaha juga. Apa yang perlu kita dorong ini, Pak Bambang, Pak Tito, para pemimpin perbankan? Pasti keterampilannya, dari keterampilan secara fisik juga keterampilan memasarkan. Kedua, akses permodalan. Akses permodalan udah dibuka lebar ini. KUR misalnya, tanpa bunga pada pinjaman batasan tertentu, tidak ada bunga. Ini Bu Ayu, Samantha, ini perlu diberi masukan. Ini bukan joan, ini loan, bukan grant. Ini pinjaman, meskipun nggak berbunga. Yang banyak lupa. Ini loka ini katanya kan. Ini juga menjadi tanggung jawab komunitas. Porketas ke ICSB, apalagi UMKM banyak di sini saya lihat, bidadari penggerak UMKM. Ini apa ini tanggung jawab kan? Udah dipinjemin, dikasih, nggak ada bunga, nggak ada provisi. Hari minjem sampai selesai tidak pernah langsung. Terjadi beberapa. Ini juga butuh literasi perbankan agar mereka menjadi
meskipun pelaku usaha kecil dan mikro, mereka bankable. Mereka punya kemampuan menjadi orang yang dapat mengelola keuangan sehubungan dengan perbankan. Ketiga apa? Akses pasar. Kalau tadi akses permodalan, ini akses pasar. Ya ini salah satu cara komunitas untuk membangkitkan spirit anggotanya agar produknya bisa dikenal. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh yang terlibat, yang ada di daftar ini. Susah nyebutnya satu-satu, 34 kata Ibu Ayu tadi ini yang ada di board ini. Termasuk media massa ada juga di situ. Jadi tidak ada yang paling pantas kecuali ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas gagasan yang telah dituangkan dalam sebuah perbuatan nyata untuk meningkatkan kasta atau naik kelasnya UMKM. Kabupaten kota mendorong ini untuk agar peningkatan kasta atau status menjadi naik kelas dari pelaku UMKM dengan cara keterampilan yang bertambah, lantas akses keuangan permodalan yang mudah, dan yang ketiga adalah akses pemasaran yang terbuka luas. Tentu para pemimpin komunitas ini punya tanggung jawab untuk selalu menjaga komitmen para pelaku usaha itu sendiri. Bayangkan 800.000 jumlah pelaku usaha kecil menengah di data DBI, ini tentu butuh sekali perhatian dari komunitas-komunitas yang ada. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ini contoh Banyuasin memberikan kemudahan untuk pelaksanaan pameran, kemudahan untuk pelaksanaan pameran dan perkenalan UMKM.